Tapi Mas Riko tahu fakta yang dari tadi diceritain di sini yang mereka belum tahu kayaknya. Serius? Om Bim tuh pade aku. Dan akhirnya gue belajar gitar dari satpam. Jadi yang aku tahu cuman dari kecil, apapun yang aku mau lakuin, aku harus ngalah. Sheryl, apa kabar? Mas Riko, baik. How are you? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga. Puasa nggak? Insya Allah. Insya Allah puasa. Sheryl, selamat datang di Ramadan Journey. Terima kasih sudah mengajak aku. Iya dong. Jadi Ramadan Journey ini segmen di Connex ID. Oke. Connex itu merupakan platform digital yang isinya nggak ada gosip, Ya. nggak ada berita kriminal, jadi edukasi, entertainment dan lain-lain lah gitu. Nah uniknya di Connex ini ada sistem reward apabila kalian baca artikel atau nonton videonya. Jadi kita kalau lihat website atau portal berita lainnya kan, males nih banyak iklan, skip. Justru di sini kita kalau baca artikelnya dan videonya sampai selesai itu ada koin. Oke. Koin Oh malah digital. dapat reward ya? Malah dapat reward. Nggak ada yang kayak advertisement yang X-nya kecil banget susah dipencet itu? Enggak. Masuk ke website lain gitu nggak ada? Enggak. Ini Wow. emang koinnya dari si Connex itu sendiri. Oke. Dan itu kalau dikumpulin ada iPhone 14, ada motor, serius. Jadi konten episode Sheryl nih bisa banyak yang nonton, bisa dapat sepeda. Oke. Termasuk saya nanti saya nonton berkali-kali. Iya, saya juga nonton berkali-kali. Biar udah dapat sepeda ya? Belum. Ya. Betulan, baru Besok. kalkulator kebetulan. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu Sheryl. Jadi Oke. ini teman-teman kita nanti registrasi di www.connex.id. Siap. Karena semuanya bisa dapat koin di situ. Oke. Tuh. Boleh. Nah, balik ke Ramadan Journey. Yes. Jadi emang kita beberapa narasumber kemarin udah gue undang. Ramadan Journey kan salah satu bulan yang paling kita tunggu-tunggu nih sepanjang tahun. Setuju. Biasanya kita nge-reflect apa aja yang udah kita lakuin dan lain-lain. Sama biasanya kita ngalamin hal-hal yang sifatnya spiritual. Tentunya. Terus juga sepanjang perjalanan hidupnya Sheryl, mungkin ada hal-hal yang berpengaruh membuat Sheryl menjadi seperti sekarang. Nanti kita ngobrol nih lebih dalam di situ. Kita kopek. Yoi. Kopek. Kita Kupas. pirit. Kalau Oke. main kartu kita pirit. Kita cicil. Kita cicil. Iya, ayo. Bener. Tapi bunganya jangan naik-naik ya kalau cicil ya. Oke, siap. Ya. Takut sih, capek. Sheryl, gue pertama kali ngeliat lo, gue kebetulan deket sama Mas Bim Bim Sleng. Oke. Deket banget gue. Ha-ha. Deket banget karena gue pernah punya brand, dia tuh pelanggan setianya sampai gue bisa menjadi teman lah dengan dia. Sampai di level yang bini gue ulang tahun dia datang ke rumah ke Bintaro. Gue Mas Oke. Bim Bim lo humble banget sih. Terus ada suatu ketika ada Sheryl lah di ulang tahunnya siapa gitu di Potlot. Mas lo kenal Mas? Oh iya, kenal orang tuanya katanya. Iya bener ya? Jadi situ gue notice oke. Sheryl saat itu masih umur 45 tahun apa? Ya. Serius? Enggak ada yang bohong. 45 tahun yang lalu. 45 tahun yang lalu. Serius? Karena Kayak sebelum pandemi. Gue berarti dari 45 tahun sampai sekarang gue masih kayak zigot gitu ya bentukannya ya. Terus udah nongkrong di Potlot lagi. Udah Iya, nongkrong di Potlot udah lagi. Wah nongkrong di serem Potlot. banget tuh. Udah Ngantri begini. di depan Yoi, pagar biru. Bener. Dari situ gue semakin notice. Wah ini jago main gitar. Oke, Nah, amin. bener gak sih lo fans banget sama John Mayer? John Mayer. Banget, iya. Lumayan. Tapi gue lebih kayak terkejut dibanding John Mayer kok. Lo tau kalau misalkan itu gue di tempatnya Om Karena Bim Bim? diposting juga di Instagramnya Mas Bim Bim. Karena harusnya gue diundang, gue gak bisa datang. Oke. Wah Mas, gue gak bisa datang nih Oke. gitu. Dan kebetulan gue lumayan rutin. Tapi Mas Riko tahu fakta yang dari tadi diceritain di sini yang mereka belum tahu kayaknya. Serius? Om Bim Bim tuh pade aku. Oh gitu. Gue salah mendengar dong ya? Kalah intel-intel di sini kalah. Gue salah mendengar dong ya? Gue salah mendengar, oke. Gue berarti salah nangkap ya. Gue pikir berhubungan dekat banget dengan bokap, gue pikir. Oh, jadi Om Bim Bim itu sepupuan sama ibuku. Oke. King itu King Bim Bim, itu King Bim Bim udah. Iya. Sangat Buat aku menjadi, Pak Ade. Iya, Pak Ade ya, benar. Kemarin pas mereka
ke Jogja ulang tahun ke 39, gue ikutan. I see. Satu bus sama mereka. Gitu lah. Iya. Oke, Seru. Tuh ada fakta cuy baru. Ternyata. Iya, jadi darah seninya sangat amat mengalir. Tapi emang itu selama bertahun-tahun bukan sesuatu yang pengen gue bahas karena of course gue nggak mau riding the same wave karena respect juga lah sama om-om dan tante-tante di potlot di gitu. Potlot, ya. Nggak enak aku, sungkan. Gue kan nggak seperti mereka, which are living legends. Jadi harus coba cari jalannya sendiri juga. Kalau Sheryl lahir tahun 80-an, berarti udah ngalamin albumnya mereka di tahun 90-an. Tuh mereka sih hands down. Sekarang aja masih kan? Masih itu dong. dulu itu 3 kali lipat. Iya. Semua tuh orang pakai, Mas Bim tuh pakai dompet sarungnya ininya rantai. Baju junkie segini. Ngikutin kita dulu semua itu mereka sih idol banget sih. Pade gue living legend. Banget. King. Raja terakhir itu dia, raja terakhir. Betul. Di sini. Maksudnya itu buat ada yang lain namanya itu juga tapi yang benerannya ada. Gitu. Zaman-zamannya slang kan aku bahkan belum sampai bentuk doa aku. Iya sih, benar. Masih belum kepikiran tuh. Tapi album lagi sedih, Sheryl lahir 96. Nah, Zigot, Lil. Tong kosong. Ya betul. Sampai sekarang kok itu. Aku kosong. Enggak dong. Balik ke John Mayer nih. Siap, Balik Mas. ke John Mayer. Jadi suka bukan gara-gara John Mayer kan ganteng nih, jago main gitar. Oh karena itu? Karena itu kan bukan musiknya ya. Bukan Biasa musiknya, aja biasa aja. Benar. Aku nggak nyontek semua cara dia main tuh enggak ya, lebih ke koleksi poster. Iya, koleksi poster, gitar ya 1-2. Pelajarin chordnya enggak ya? Enggak. Tapi lebih ke wallpaper. Iya, wallpaper handphone. Benar. Pas dibuka home screen-nya juga dia. Iya. Yang foto bareng gitu berdua sama aku. Putus dari Katy Perry. Dari aku. Oh iya. Iya, untuk jadi Sorry loh jadi ungkit-ungkit istri nih. sirih. Iya. Sorry banget jadi ungkit-ungkit nih. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu kan Aku udah lewat open ya. kalau di beda region tuh buat aku terserah. Oke. Terserah Abang John. Iya. Abang John lo. Abang John lo panggilan sayangnya lo. Abang John. Bang tuh. Dia kalau WhatsApp Bang. Bang, pakai ki. Bang. Iya, bukan ngap ya. Bang. Itu kalau ngap sih waduh. Iya. Terus juga ini dari tadi banyak perbandingan umurnya yang cukup signifikan. Gue dengar Westlife pun SMP. Oke. Ya. Iya. Itu juga menjadi idola lo mereka. Berarti kesini nonton dong kemarin? Nah sayangnya tabrakan dengan jadwal. Sama jadwal waktu itu. Tapi pengen banget. Aku pas ngelihat semuanya di story aku tuh kayak banyak kan muncul kan. Jadi kayak mereka nyanyi apa, aku cuma di tempat tidur kayak so I'll say a little prayer. Padahal banyak kota loh. Iya. Oh tapi bentrok semua. Simple Plan juga kemarin. Iya. Simple Plan di Ancol ya? Iya. Cuman I'm sorry I can't be welcome to my life. Safe. Gitu. Iya. Safe. Iya. Kenapa dari itu era boyband ya? Kenapa Westlife nggak NSYNC, nggak Backstreet? Aku suka banget sama Shane. Oke. Dan memang pada masa itu aku tuh deket banget sama ART di rumah umur 45 tahun ini karena memang aku banyakan main sama dia sama ART aku ini di rumah. Terus dia itu sampai beliin aku tuh semua DVD, CD Westlife yang asli buat aku nonton. Wow. Saking aku udah dianggap sebagai adiknya si Mbak ini. Tapi nggak lama kemudian orang tua aku kayak setelah 6 bulan itu baru tahu kalau ternyata si Mbak ini tuh ngambil duitnya papa aku di kamar. Jadi ternyata perampok guys, ternyata gitu. Itu hanya kamuflase ya? Iya. Kamuflase untuk menenangkan. Itulah. Kamu jadi dia. Iya tapi kan masalahnya kan ada 2 Pak. Jadi ada satu CD Westlife buat aku yang original, ada satu buat dia kan. Oh gitu. Jadi buy one get one. Emang bener dia beli 2 tadi? Beli 2, satu buat dia, satu buat aku. Enggak, dia emang kayak ini punya Mbak, ini punya kamu, oh ya, sip gitu.
Tapi ternyata selama ini itu hadiah dari papa aku kan. Sebenarnya. Gap akhirnya. Ke gap. Karena ngelihat kayak oh kok duitnya papa berkurang di dompet gitu. Itu tapi aku segila itu sama Westlife karena salah satu alasannya mbak aku dulu. Mbak itu yang ternyata ini ya. Maling. Terus juga Sheryl katanya sebel kalau orang salah spelling nama Sheryl. Bener. Tapi di culture Indonesia kayaknya jarang deh ada di situasi harus spelling. Masalahnya tuh nama aku emang ribet mas. Aku tuh sadar itu. Aku tuh sampai kelas 5 SD itu bahkan untuk ngeja nama aku sendiri tuh masih salah. Gue nama depan lo gue bisa sih. Alhamdulillah. Kadang aja gue kalau misalkan ketik di handphone gitu, udah malam ke temen cuy Shay Nafis. Salah. Ngeja. Salah. Atau enggak aku ketinggalan i-nya di tengah. Sering terjadi. Tapi emang aku sempet lama banget tuh kesel karena orang panggil aku Shirley, Sherlyn, Sheryl gitu-gitu. Tapi maklum sih, nama gue emang ribet. Aku paham itu. Di balik itu karena sebenarnya gue iri. Lu kalau mampu bisa nyebut nama gue sama ngeja nama gue, yuk lebih baik daripada gue sendiri yang sebenarnya kadang-kadang hari-hari masih suka salah untuk mengeja nama gue sendiri. Gak mau balik nama? Kebetulan iya itu dia sih kebetulan zaman sekarang teman-teman gue yang ganti nama tapi gue sih nggak nyaranin ya, itu kan nama dari orang tua. Nah itu dari ibu saya ya lama-lama sih sebenarnya jadi ya terbiasa. Tapi ya itu aku harap karena itu sebenarnya pemberian ibuku dihargai ibuku gitu ya udah kasih nama makanya sebel kan kesian loh nama gue bikin nama gue udah ribet banget loh Shaynavia. Artinya apa? Sampai hari ini gue juga gak tahu. Susah. Kadang dia sih bilang sama gue sih kayak pemberian terindah atau apalah gitu. Ya gue sih kayak gitu sih amin-amin aja. Doa bagus dari ibu. Sheryl masa transisi nama yang udah mulai modern tuh. Kalau 96 kan? Bener. 80 tuh Dewi, Indah, Putri, Ira, Irta, iya, Prita, iya. 96 Siska. Cowoknya Dava. Oh iya. Itu ada evolusi nama tuh. Oh ya? Sheryl tuh udah evolusi modern. Kalau Rico itu termasuk? Oh internasional sorry. Oh. Kalau di Meksiko, di Brazil. Raiko Lebay. Nama gue itu sebenarnya ada Y-nya. Gimana? Rikyo. Lo kayak micin dong nama lo. Karena bokap gue Andi itu ada Y-nya. Oh oke. Jadi gue kalau dipanggil nama lengkap gue, full name gue Andriko kan. Oke. Pak Yoko. Gue kayak gini kan gue siapa? Itu pendekar loh. Yoko pendekar. Iya. Musuhnya pendekar Pak Alis itu Yoko. Lo juga istrinya John Lennon. Yoko Ono. Dari depan. Knowledge-nya bagus. Alhamdulillah. Masa kecilnya bisa diceritain nggak? Berada di mungkin di lingkungan musisi mungkin ada Pak D, Mas Bini. Kayak gimana sih masa kecil lo? Oke. Gue tuh lagi pengen banget sebenarnya benerin cat di rumah gue. Karena udah pada pudar habis itu ngelotok gitu ngeselin tau mas. Karena lu mungkin salah pilih cat kali. Seharusnya apa? Gue sih ya, terus terang 9 tahun terakhir Avian banget. Avian brand. Jujur, kegiatan gue di bulan puasa ini ya, apalagi mau lebaran rumah harus fresh. Itu yang gue lakukan. Yang ini bukan mas? Tepat banget. Ini interior ya, untuk interior ya. Ini super silk anti noda sekali bilas langsung bersih. Jadi aku bisa pakai ini habis itu nggak pudar dan nggak ngeletok lagi? Enggak. Oh my god. Gue 9 tahun. Cat inilah yang terbaik. Nice. Warna tidak mudah pudar, memiliki silky smooth teknologi yang membuat noda atau kotoran tidak mudah menempel dan mudah dibersihkan. Wow. Sekali bilas langsung bersih. Pokoknya percaya aku itu. Nah, gue lakukan. Oke. Sejak lama. Aku cinta cat dinding Super Silk Anti Noda. Dengan silky smooth technology. Sekali bilas, langsung bersih. Aku cinta cat dinding Super Silk Anti Noda. Percaya Avian Brands. Jadi emang dari dulu aku anaknya emang nggak bisa diem, mas. Emang selalu harus
antara sports atau memang music or dance, pokoknya apapun yang membutuhkan physical activity lah gitu, itu yang aku suka. Jadi benar-benar growing up tuh aku dari TK sampai kelas 6 SD tuh banyak banget kegiatan, dari suka fotografi sampai benar-benar terobses sama basket. Dan basket banget loh. wah, kelihatan Streetball beneran. Kelihatan Mas. Pas basket. Dan aku tahu juga kok Mas. Di Bintaro tuh jarang lapangan kan? Bukan jarang, nggak ada. Lebih kayak yang benar-benar cuma buat 3 orang doang Mas. Enggak, ada. Gue jadi promosi tempat itu deh, gak usah. Ada di dekat Global Jaya itu ada. Iya. Tapi kan, lebih deket sama tempat Mas Riko. Biasanya kan suka ada di dalam kompleks tuh. Cuman oh ya. Mau main sejuta? Mau. Half court. Yuk. Kita sambil bawa gitar ya. Karena boleh. Nanti kita gantian profesi aja ya. Jadi aku suka main basket dulu tuh. Abis itu aku main skateboard, pokoknya semuanya aku coba untuk yang aku lihat, aku coba untuk ngejalanin gitu. Nah, salah satunya juga musik, instrumen-instrumen aku bener-bener lompat dari pertama kali piano kan. Belajar piano, habis itu belajar drum, belajar apalagi ya, saxophone, dan itu gagal obviously, nggak ada yang pernah lihat aku mainin 3 instrumen itu, dan akhirnya gue belajar gitar dari satpam. Jadi ada cerita. Saya pembantunya gitar dari satpam. Sumpah gue gak bercanda. Jadi dia lagi, namanya Mas Wiknyo. Dia lagi killing time kali ya? Dia Kenapa? lagi killing time. Iya. Mbak, mau belajar nggak? Enggak sih, lebih ke kayak, Mas apa tuh? Enggak gitu. Cuman gue gangguin terus, karena dia di pos satpam itu, aku biasanya suka main sama anak di depan di gang rumah, main bola atau apa. Aku masih masuk generasi itu Mas. Main sama tetangga apa gitu, main bola, ngeliat di situ, oh si Mas Wiknyo ternyata punya gitar nih, ih keren. Lagu pertama yang dia bisa main tunjukin gue, kayak dia solo gitu kan, nih gitu, dia tunjukin gue kayak gitu, gimana Mas? Raja. 2000 awal. Iya, gue kayak wah gokil gitu kan. Terus teman-teman gue yang dengerinnya benar-benar siapa ya zaman itu kan, Justin Timberlake, dengerin Britney, SD nih. TLC, iya SD kelas 4 lah, 4-5 SD gitu. Terus dengerin My Chemical Romance gitu-gitu kan. Udah punk rock, R&B tuh kan lagi ribut tuh. Blink. Gue dateng ke sekolah, satu-satunya cewek yang bisa main gitar gitu. Raja lu dia. Yoi. Raja. Itu susah tau. Susah. Bener kapalan tuh jari-jari aku. Nah, gue sebagai slankers dulu wajib lagu balikin. Majalah itu dulu ada. GC gampang. Itu. Lagi Mas Bibi itu gampang. Itu benar. Terima kasih. Tadi. Dia Raja susah. Bisa tuh SD lagu Raja. Iya. Itu karena kebetulan aku main apa yang Mas Wiknyo bisa main. Karena kan aku belajar dari Mas Wiknyo kan pada saat itu gitu. Nah, akhirnya menemukan YouTube lah aku gitu kan. Jadi aku belajar dari nggak boleh nyebut juga ya. Oh, oke. Bukan kompetitor ya. Jadi aku belajar dari YouTube, aku ngelihat beberapa tutorial dan lain sebagainya, dari situlah mulai eksploratif, aku menemukan banyak referensi yang lucu-lucu dan mungkin yang aku bisa relate sama diri aku, dimulai dengan Sheryl Crow, karena kebetulan kita kan sama banget nama depannya. Oh iya. Itu aja. Zaman gue sebenarnya tuh Sheryl Crow. Iya, suka banget sama. Ya? Yoi. Dan sebenarnya orang tua aku namain aku Sheryl after Sheryl Crow. Oke, gak kejawab aja. Gitu. Terus aku ngeliatin Sheryl Crow, and then lama kelamaan menemukan Tracy Chapman, and then all of these like blues, country, guitar playing women gitu kan. Alanis Morissette? Yes. Gitu. Bareng tuh generasi. Iya. Kurang lebih seperti itu. Dan aku dikelilingin sama keluarga yang of course sangat banyak sekali musisinya gitu. Kalau misalkan Mas Riko tahu, there's a band called Drew.
Di sini. Iya, zaman dulu. Oke. Zaman dulu ya? Iya. Nggak tahu. Kayak zaman-zaman barengan sama kakak-kakak 10 to 5 and all this stuff. Oh, nggak tahu. Ada sepupu aku kayak emang she's like the vocalist of that. Jadi emang banyak lah, tapi agak bingung sebenarnya keluarga aku ini anak munculnya dari yang mana ya gitu. Kok salah keluarga katanya. Kalau lebaran gampang tuh, saya nyanyi Mas Bimbi main drum. Enggak, di keluarga kita mah nggak ada yang tiba-tiba kita bermusik itu pas lebaran atau apa gitu, kumpul-kumpul adanya duren sama Bener duren. sama teh. Tapi serius gitu. Tapi gini gitu. Ya nggak sih? Di perumahan lo, di klaster atau apa, tidak semua orang tuh punya satpam. Tadi Sheryl bilang gue belajar sama satpam. Berarti Sheryl nih memiliki background yang berkecukupan. Benar. Karena dijagain Alhamdulillah. satpam. Itu rumah Sheryl atau klaster? Bukan klaster juga sih, Rumah kayak Sheryl kan yang Hah? dijagain satpam. bukan gang, satu gang itu. Komplek lah. Iya, yang bukan juga. kompleks sih. Gue mau bilangin alamat gue nanti ke expose ke temen-temen di sini, karena itu alamat orang tua gue. Jadi kayak di Jakarta Selatan kan kita jalan-jalannya kan yang kecil-kecil gitu. Yang tahu nggak sih yang biasanya ada apa? Kok pecalang sih? Sorry. Iya, Hansip. Buat daerah itu. Ya aku belajar dari dia. Hansip seragamnya hijau, satpam putih. Yang mana? Oh itu, dia nggak ada seragam. Oke, freelance ya. Freelance, tapi security pinter. Dia chill sih kayaknya. Dia lebih kecil deh, nyantai aja. Cuman yes, I do come from a quite privileged family. I can say that. Lebih beruntung. Apa aja kira-kira benefit yang berasa di lo yang kayaknya kalau background keluarga gue nggak ini, gue nggak bisa nyampe ke situ. Ada nggak? Di karir lo? Ya. Aku nggak mungkin bisa sampai di tahap ini kalau ya yang paling simpel deh. Aku belajar main gitar dari YouTube. YouTube kan membutuhkan banyak fasilitas yang ya dari internet. Habis itu juga memiliki komputer. Dan itu bukan suatu hal yang murah. Yang aku bersyukur meskipun aku anak paling bungsu, digilir dari kakak-kakak aku dulu yang pakai komputernya, baru aku nggak apa-apa. Aku dapat salah cuman kayak 30 menit ya udah gitu. Jadi aku beruntung di situ. Habis itu juga orang tua aku punya banyak referensi musik yang mereka bisa racunin ke aku, yang aku cuman bisa puterin di perjalanan aku ke sekolah. Ya aku punya privilege itulah. Maksudnya keluarga aku memang cukup inilah berada buat mereka gitu, kayak gimana sih ngomongnya? Like they have enough. My parents have enough lah to provide the whole family gitu. Cuman memang nggak dari merekanya tuh ada apa ya? There's a time limit for every child kan untuk bisa punya atau bisa di-provide sama mereka gitu. Ada time limitnya, ini menarik nih. Iya. Jadi emang orang Waktu berapa time limitnya, di umur berapa? sebenarnya di moment kita sudah bisa punya pemasukan sendiri. Itu yang disampaikan sama orang tua aku, dan itu yang udah dididik ke aku dari aku kecil sebenarnya. Dari aku juga? Kakak-kakak aku juga. Berarti rulesnya kalau kamu udah bisa cari duit sendiri, oke. Ya, you have to be financially independent, harus mandiri lah gitu. Kalau misalnya gue jadi anaknya papa kan, Iya, oke. gue lihat bokap-bokap kan kaya kan, masa ini aku udah kerja, gimana papa? Aku selalu ngomong kayak gitu kok. Betul kan? Aku selalu. Kerja pak, Tapi cuman di tujuh jajan dong. aku cuman dicium di kening, tabah ya. Semangat. Tetep dikasih. Hah? Tetep dikasih. Itu nggak? kan ciuman di kening. Ini aja. Oke. Itu buat papa aku yang sebenarnya love language-nya bukan physical touch. Itu mahal sebenarnya. Iya. Kayak biasanya cuman yang kayak lu sih kurang usaha gitu kalau ngomong. Jadi kayak daripada di attack dengan kata-kata ya gitu. Itu lebih deep tuh. Iya, jadi masih dipercaya gitu. Memiliki lingkungan keluarga yang banyak privilege-nya, terus juga dikelilingi musisi. Tapi pernah nggak di balik itu lo berada di fase yang
Gue depresi sih sebenarnya. Gue lagi down nih. Kayaknya awal-awalnya tuh karena nyokap tuh sebenarnya lama banget di perjalanan karir ini ngikut temenin aku kan. Ya salah satu privilege aku juga tuh, masih bisa ditemenin terus sama nyokap, jadi masih selalu dijagain kemana-mana gitu. Tapi kan kita ada turning point-nya nih in our teen years, di masa-masa remaja kan pengen yang udah gue bisa sendiri gitu. Jadi aku ada moment yang rebellious seperti itu, dan itu yang akhirnya membuat aku sebenarnya sama ibuku tuh punya banyak dispute lah, kayak banyak ketidakcocokan dari cara aku mengatur waktu, dari bagaimana aku mengatur uangku, bahkan sesimpel aku disuruh makan aku kurang ajar banget. Jadi kayak aku ngebrontak, lagi nggak pengen makan, lagi nggak pengen nurut aja gitu sama apa kata ibuku gitu. Dan di situ yang aku ngerasa pelajaran paling mahal, ibu pun mundur akhirnya. Jadi kasih aku benar-benar waktu dan time aku sendiri sampai aku akhirnya memutuskan untuk beraniin diri tinggal sendiri. Aku kan baru 3 tahun terakhir ini aku mulai tinggal sendiri, Mas. Oh sebelumnya? Sebelumnya enggak, masih sama keluarga. Enggak deh, udah 4 tahun sekarang aku tinggal sendiri. Jadi 4 tahun aku tinggal sendiri, terus ibuku tuh di situ benar-benar nggak ada komentar. Oh ya selamat ya dek, ya udah silahkan kamu jalanin apa dan lain sebagainya. Cuman bener-bener udah 4 tahun ini berjalan kan kita of course hubungannya yang bukannya yang nggak ngobrol nggak apa juga gitu. Cuman aku tuh ngerasa yang bener-bener dari aku umur 14 ditemenin terus sama nyokap, terus sekarang aku udah umur 27, kayak aku tuh ngerasa ada missing link dari 23 sampai 27 tahun ini yang aduh I wish my mom was there. I miss her so much. Dan kebetulan sekarang kita lagi sering banget untuk liburan bareng. Aku bener-bener spend time sama ibuku. Pas aku ada waktu luang aku pasti main ke rumah, aku ketemu sama dia. Dan itu tuh banyak cerita yang kayak dari 2 tahun yang lalu yang aku gak sempet ceritain sama ibu. 3 tahun dan udah kayak sahabat. Dan aku gak kebayang banget kenapa tuh sampai aku bisa se-rebellious itu menjaga jarak dan membiarkan nyokap menjaga jarak dari aku gitu. Sedih banget sih. Itu yang aku benar-benar ngerasa aku hilang pas kehilangan sosok ibuku yang ada nemenin aku setiap hari sampai akhirnya aku harus independen sekarang. Sendiri sekarang. Wow. Terus terang goals Bang. Sama. Profesi gue udah 4 hari terakhir nih di Ramadan Journey. Sehari 12-14 narasumber. Gila. Emas. Hebat banget sih Mas. Ya, profesi ya. Gokil. Hustle. Tapi aus. Karena bulan puasa kan. Solusinya apa? Buat gue tidak lain tidak bukan teh pucuk harum. Teh pucuk harum. Wow. Dingin nih. Ini buat aku. Buat kamu. Wow. Yang less sugar buat kamu. Aku ini. Kenapa? Am I sweet enough? Iya. Konsumsi teh pucuk harum untuk berbuka ya. Ibu, buka puasa di mana aja lebih seru dengan teh pucuk harum jumbo. Teh pucuk harum, teman wajib buka puasa di mana aja. Serius, mungkin belum banyak yang tahu kalau Serius ini punya cici, tapi memiliki kebutuhan khusus. Itu kan mungkin buat beberapa orang, apalagi Serius anak paling kecil ya, itu bukan sesuatu yang gampang juga sebenarnya. Gimana nih experience menjalani masa itu? Nah lucunya ya Mas, karena hebatnya orang tua aku sama kakak-kakak aku itu benar-benar kita nggak bisa ngelihat keanehannya ada di mana, atau kayak perbedaan atau sulitnya itu di mana gitu sebenarnya. Jadi yang aku tahu cuman dari kecil apapun yang aku mau lakuin aku harus ngalah buat cici aku ini. Jadi dia kan sebenarnya 1 tahun di atas aku. Oke. Aku yang paling bungsu kan. 28 usianya berarti. Iya.
Cuman aku nggak pernah paham tuh prinsip anak sulung, anak bungsu dan lain sebagainya. Kita semua di sini kayak ya udah kita bener-bener masing-masing, kita tahu cara, kita harus tahu apa yang kita mau meskipun nggak paham-paham banget kadang. Cuman ya udah harus coba. Dan aku tanpa harus diingetin gitu sama orang tua aku emang udah tahu dari kecil pasti aku sebagai saudaranya cici aku ini yang umurnya nggak beda jauh juga, iya sangat berdekatan, ya aku akan selalu sama dia. Jadi apapun keputusan yang aku harus lakuin dalam hidup aku, ya pasti akan bersangkutan dengan bagaimana nanti dia ya akan terdampak hal yang akan aku lakukan ini gitu. Plus tadi juga dibilang cara ngebesarin orang tua kalian membuat itu menjadi tidak ada perbedaan. Iya, mereka chill banget. Ini bagus banget sih. Mereka chill banget. Jadi cuman kayak aku cuman inget satu momen karena dia nonverbal dan nggak bisa terlalu nonverbal lah, tidak bisa interaksi seperti kita gitu ya, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Jadi ada satu momen kita di rumah sakit dan ada antrian orang lagi ambil makanannya mereka gitu di kantinnya, dan si cici aku ini ngambil makanan orang ini. Nah orang ini marahnya tuh nggak ada dua di situ. Itu aku baru umur kayak 5 tahun 6 tahun aku, tapi masih ingat sampai hari ini. Dan ibu aku bilang, maaf anak saya autistik, kenapa harus ini? Iya tapi kan ini Pak, dibanding marah-marah sekeras ini harganya cuma 6.000 sini gue gantiin, digituin sama nyokap. Nah, aku inget di situ tuh ibuku sedih banget dan sampai nangis duduk bareng sama kita. Cuma bilang, mami tuh nggak malu, cuman mami tuh sebel kenapa nggak banyak orang yang aware sama autism. Dan itu kan maksudnya early 2000 kan memang tidak banyak orang yang tahu ya, gitu. Tapi makin kesini yang aku merasa sangat bersyukur banyak orang yang lebih aware sih sebenarnya sama autism ini. Jadi karena di situ yang aku ngelihat, oh gila, my mom is so tough untuk bisa ngadepin orang-orang yang mungkin punya pemikiran yang bodoh lah gitu, tidak open minded gitu tentang perbedaan orang-orang. Ya kalau dia bisa masa ya gue nggak coba ngikutin gitu. Terima kasih. Itu nggak gampang. Experience itu saya dapet masih kecil kan, 20 tahun dan sangat membekas ya. Iya. Memiliki banyak bakat dari kecil, lingkungan keluarga yang baik gitu. Kadang di satu sisi, gue punya teman beberapa kayak anjir ini udah tajir, good looking. Ada tuh temen gue bingung mau ngapain. Bingung sih gue mau ngapain. Dia anak tunggal lagi. Akhirnya jadi gue santai di sini. Untuk seorang Sheryl, lu punya mimpi apa sih sebenarnya dibalik dengan perjalanan hidup lo yang mungkin sedikit banyak enak lah. Mimpi terbesar Sheryl. Selain nikah sama John Mayer ya? Itu kan udah. Itu udah, oke. Kawin. Kalau buat aku kayaknya mimpi terbesar aku itu untuk, mungkin salah satu yang paling besar sih, gue pengen banget gue pengen bisa bilang gue tenang gitu. Peace. Kayak gue peace, gila. Gitu tadi gue mirip gak? Berarti kalau di Bali diumput tuh yoga. Nah. Kan yoga. Nggak perlu. Ketenangan itu kan dimanapun kita berada gitu ya. Ketenangan tuh misalnya gue pagi-pagi gue cek rekening gue, $10 billion. Gue bisa tidur lagi gitu. Jadi invoice sudah cair ya. Iya gitu. Bahkan invoice udah nggak dipikirin lagi. Bener sih. Karena udah berseri. Wah. Tenang sama bahagia apa bedanya? Hah? Tenang dan bahagia bedanya apa? Kan ada orang bahagia deh. Kalau bahagia tuh lagunya GAC. Kalau tenang tuh 420. Iya. Apa kalau tenang sama bahagia apa bedanya? Gue lebih milih bahagia dibanding tenang. Iya. Karena kalau gue bahagia banyak duit, gue bisa
aktif, jadi kan itu nggak tenang. Oke. Badan gue yang nggak tenang maksudnya. Dia tenang peaceful, walaupun juga kecuan. Iya, Cina. Mana bisa gue nggak cuan. Harus cuan Mas baru bisa tenang. Benar-benar. Masuk ke suku tadi, masuk ke Cina ya. Tapi gue pribadi, gue hutang budi banget sama etnis Cina. Karena gue nih tinggal dari kecil sama nyokap gue single mother, gue anak tunggal. Oke. Itu bosnya nyokap gue sampai hari ini di perusahaan yang sama, itu orang Chinese. I see. Jadi nyokap gue tuh kerja di kantor yang sama 40 tahun. 40 years. Bosnya sayang banget tuh sama. Iya. Jadi gue kalau ada Sampai sekarang. nyokap gue masih kerja. Gitu. Wow. Jadi, Umur berapa Mas? Umur 65. Oh, what? Still working? Ya. Edan. Fitness, dia sama basket. Street ball ya? Gitu. Tapi ya nyokap gue nggak bisa diem tuh, di angkatannya ketua reuni. Oke. Suka jadi MC kantornya, jadi memang ya pokoknya orang yang cheerful banget. Nah itu, tapi ada momen-momen lah gue ngalamin generasi reformasi tahun 98. Gue bilang di lingkungan gue ke etnis Cina sih, buat gue nggak sama sekali, nggak ada masalah. Iya. Gitu. Jadi masuk ke situ kebetulan lo rasnya Chinese. Ya. Tapi sekarang memeluk agama Islam. Oke, ya. Gimana ceritanya tuh? Lo dari lahir berarti dong ya? Dari lahir. Iya. Tapi keluarga semuanya Muslim atau? Jadi kebetulan emang, bukan kebetulan ya, pas orang tua aku menikah memang dalam agama Islam. Emang papa sudah memeluk agama Islam. Iya. Tapi memang, kenapa Mas? Kalau sepupu-sepupu? Kalau yang dari sisi papaku bukan. Iya. Mereka emang punya beda agama. Cuman kalau dari keluarga ibuku kan emang rata-rata semuanya, bukan rata-rata ya, semuanya memang memeluk agama Muslim gitu. Jadi pas papa menikah sama ibuku, ya sudah, dia memang Islam gitu. Tapi apa ya, kalau tahun di Cina berarti, sempat nggak keluarga bokap yang masih? Kebetulan papaku memang anak pertama, jadi keluarga bertamu tuh pasti ke rumah. Gitu. Bos. Iya, mungkin yang paling lucu tuh kalau misalkan satu keluarga cuman pakai kemeja putih. Abis itu, zaman sekarang kan kita Chinese New Year nggak perlu pakai congsam ya sebenarnya ya. Ya muka kita udah kayak congsam, kayak nggak perlu usaha gitu. Nah, yang paling usaha untuk berpakaian itu nyokap gue, karena yang paling jet lag sendiri, tampilannya yang kayak, wow, beda. Kita semua nggak perlu usaha. We are the Chinese New Year ornament. Secara fisik. Iya. Tapi lebih seru dong. Kenapa? Memiliki keluarga yang Iya, semua orang sih selalu bilang yang kayak, oh enak ya lo lebaran 2 kali, lo dapet angpau di lebaran Cina sama lebaran, bentar lagi nih lo pasti dapet. Hah, enggak, buru-buru di keluarga aku. Bukan, kayak kembali lagi Mas, kalau kita udah kerja nggak dapet. Oh, udah kerja. Nggak dapet. Settle tuh, Cheryl. Iya, gue kayak punya followers, punya kerjaan kayak gini. Bener. Nyesel aku. Enggak. Udah nikah makin. Udah nikah malah Makin. harus. Makin. Makanya aku tunda-tunda dulu. Karena jodohnya juga belum ada. Belum ada. Single berarti sekarang. Iya dong. Jemer. Kenapa? Jemer. Kan nikah sirih itu. Dia aja nggak tahu. Di puncak lagi. Ih. Bener. Itu. Iya, bener. Puncak Hollywood. Nah sekarang Cheryl nih bisa dibilang walaupun masih muda tapi karir di industri musik ini lumayan panjang lah. Ada 10 tahun ada kan berarti? Ya. Dari umur 16. Ya. Tebak kenapa gua hafal itu? Karena tadi lu bilang nyokap dari umur 16. Ya. Di Google kan? Nyokapnya mendampingi dari umur 16 tahun. SMA kelas 1. Betul. Di
perjalanan 1 dekade itu gimana nih lo? Ini karir musik nih sekarang ya, nggak bentuk menjadi Sheryl sekarang. Aku tuh berasa kayak baru beres SD, SMP, SMA sih sebenarnya. Karena aku sebenarnya kalau tadi iya 10 tahun aku itu yang benar-benar udah jejak ya kerjaannya lebih konsisten lah gitu. Tapi sebenarnya 12 tahun karena aku mulai dari umur 14. Enggak, benar. 14, 15 tuh aku masih terpotong-potong sekolah dan lain sebagainya. Kalau 16 tuh aku udah mulai masuk kuliah sebenarnya di situ gitu. Jadi bukan kuliah. Ya itulah ada foundation namanya. Yang nge-skip 1 tahun gitu. Oke. Jadi ngerangkum 11-12-nya. Bareng ini Tahu nggak? Bareng. Aduh, musisi siapa dari Makassar? Hah? Dari Makassar? Waduh. Banyak, ada Riri Riza, ada Bukan, Ari Brata. Bukan. Ya udah, lanjut dulu. iya gitu. Jadi 12 tahun. Cuman aku tuh baru banget beres dari label, Mas. Jadi aku tadinya di bawah naungan sebuah label sangat besar dan kalau bukan karena mereka juga aku nggak mungkin bisa seperti hari ini gitu. Cuman selama perjalanan karirku ini kayak aku senang sudah dipertemukan dengan banyak orang selama ya 1 dekade lebih ish gitu. Terus aku akhirnya sekarang bangun label aku sendiri gitu dan direstuin dan disupport sekali sama orang tua aku dalam bentuk doa. Wah. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Mending doa orang tua. Itu paling mulia kan, terutama ibu. Di Islam ibu 3 kali. Oke. IBU. Ya. Ibu. 3 huruf. Ya. Ispusakata. Bareng nggak? Enggak ya? Kebetulan beda generasi. Dia Mas Ismail cocokan jadi dosen aku. Iya bener sih ya. Salah tuh. Salah dong. Ada program beasiswa juga soalnya. Yang aku barengan sama dia tuh jadi ID. Kok jadi ID? Jadi sports. Udah bubar. Bukan foodlocker ya? belum dapat, bagi dong. Tapi jangan lupa, Sheryl kalau suatu hari ada di Rock and Roll Hall of Fame, pawitnya harus dihadiri. Oh iya. Kelas. Tapi dia bilang dia udah beda kelas, katanya gitu. Karena Dia udah nggak jadi satpam. lebih ke security ya. Supir taksi. Cannot katanya. Dia terlalu sibuk. Supir taksi apa? Driver online. Hah? Taksi masih ada ya? Masih. Kok masih kontak? Masih. Oke. Maaf dek, Mas di Lampung. Sekarang Mas bawa taksi. Tintin. Voice note gitu. Iya benar. Dah gitu. Notif. Jadi ini buat temen-temennya Sheryl, semua nih kan ini Connect baru lah. Iya. Jadi yang mau nonton konten ini, balik lagi nih wajib visit sama follow sosial medianya Connect. Iya. Kalau Instagramnya Connect ID. Alright. Aku ngajakin atau gimana? Hah? Spellingnya CONNX plus ID untuk Instagram. Bener kan? Kalau untuk YouTube sama. Connect ID juga. Karena ini nanti akan tayang di YouTube dan di platformnya tersebut. Siap. Kalau nontonnya 100 kali, koinnya 100 kan? Ya, kan kita kenal. Ada orang dalam. Ada orang Menurut aku sih itu yang paling ampuh sih Mas. Bener. Todong langsung depan kamera. Iya betul. Jadi gitu. Jadi thank you nih Sheryl udah hadir di sini. Thank you Mas Rico for having me. Siap. Jadi abis ini langsung ke Bali kan? Malam nanti Aku langsung kembali. Nggak ke bengkel dulu mobilnya? Kenapa? Mobilnya tadi lecet katanya. Aturinnya P. Pokoknya gue doain apa yang Sheryl jalanin lancar semua. Amin. Karirnya makin Amin. saat Terima kasih. dan cepat menyampai level peace. Oke guys, gue Rico Lubis. Sheryl Sheinafia. Peace out.